Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Tiara, kita lanjutkan ya. Kalau kita lihat dari data ya, kemudian itu menjadi berita, ada daerah-daerah di mana di sanalah kemudian banyak janda-janda yang dalam usia mereka yang masih muda, mereka sudah menjanda dan kemudian selalu dikaitkan dengan prostitusi. Pernah nggak komunitas Save Janda ini melihat, memetakan gitu daerah mana yang ternyata banyak melahirkan janda-janda yang kuah ekonomi berat, karena ini kan ada faktor ekonomi. Atau mungkin di internal Save Janda ini sendiri persoalan ekonomi itu menjadi salah satu faktor yang perlu diselamatkan karena mereka jadi single parent tadi atau mereka yang harus berjuang untuk menghidupi keluarga atau dirinya sendiri. Kalau untuk kita bikin riset yang tadi Bang Andi bilang itu terus terang belum. Cuman kalau misal untuk tadi faktor ekonomi memang itu sangat menjadi suatu tantangan tersendiri di dalam komunitas kita. Banyak sekali aduan ataupun curhatan tentang bagaimana selalunya ekonomi itu menjadi suatu beban gitu. Oke, jadi apa yang dilakukan oleh Save Janda ini untuk membantu perekonomian dari teman-teman janda ini? Pertama, kita mendukung kepercayaan dirinya dulu bahwa teman-teman kita mampu untuk mandiri gitu. Walaupun mereka bekerja ataupun punya usaha sendiri, tapi rasa percaya dirinya itu sedemikian dihancurkan sampai akhirnya kita nggak tahu bahwa kita sanggup atau enggak. Nah itu kita sebisa mungkin kita mensupport, bangkitkan kembali rasa percaya dirinya. Nah terus kedua, bagaimana cara kita bisa mensupport mereka secara pemberdayaan ekonomi, ya kita dampingin dulu dari sisi psikososialnya. Pemahaman selamatkan itu enggak secara finansial saja, tapi psikologis tadi ya. Banyak yang rapuh karena dihancurkan rasa percaya dirinya karena KDRT tadi. Dianggap tidak berguna, kamu wah dan seterusnya dan seterusnya. Betul Bang. Oke, jadi kuah psikologis dibantu ekonomi. Ada pelatihan-pelatihan atau tidak? Pelatihan ada. Untuk pemberdayaan ekonomi misalnya? Untuk pelatihan ada, kita juga kayak misalnya kita ada workshop namanya Save Janda Work Sales Series gitu. Kita ada pelatihan untuk menulis gitu. Terus kemudian kita juga ada rencana untuk bikin buku tentang antologi janda ke depannya. Terus kemudian tujuannya apa itu antologi janda itu? Antologi janda itu kita mengumpulkan kisah-kisah inspiratif dari para janda. Dari para janda yang baik yang sudah menjadi member maupun di umum ya. Oh, nambahin lagi tadi kita juga ada kelas namanya anti bucin. Anti bucin kelas. Bucin itu kan budak cinta, artinya mereka dimanipulasi oleh laki-laki lain yang bukan suaminya, begitu? Nah, dari relasi yang toksik yang sebelumnya, pernikahan sebelumnya, kebanyakan juga akhirnya mengalami relasi pacaran yang toksik juga. Nah itu yang berusaha kita ini coba. Padahal pelarian buat dia, tapi dimanfaatkan oleh laki-laki nggak benar. Ya. Gitu. Dijadikan budak cinta tadi. Nah dijadikan budak cinta, kenapa? Karena banyak yang merasa bahwa saya harus punya pasangan loh. Saya merasa kosong kalau tidak punya pasangan, sedangkan idealnya adalah saya bergantung kepada diri saya sendiri untuk merasa diri saya berguna gitu. Oke, setuju banget. Nah, ke depan apa yang ingin diwujudkan oleh Tiara dan teman-teman untuk pemberdayaan janda, untuk mengurangi stigma negatif ya bahwa janda-janda itu genit, penggoda suami orang ya dan seterusnya. Nah, itu apa rencana ke depan yang mau diwujudkan? Sebenarnya rencana ke depan kita sekarang lagi ngumpulin uang untuk bikin yang tadi saya bilang itu adalah yayasan dan Save Janda Center gitu. Jadi di mana semua pelatihan, terus habis itu ruang counseling, ruang aman, kemudian jadi kayak shelter juga, itu kita punya cita-cita untuk punya ke depannya gitu. Dan juga kita juga imbau kepada masyarakat dan juga politisi-politisi khususnya gitu, karena kita tuh sering mendapatkan laporan dan kita sering menyampaikan protes gitu kepada kayak contohnya itu ada 2 partai kemarin itu yang
memakai janda sebagai salah satu program. Jadi satunya adalah raperda tentang janda gitu untuk di poligami, satu lagi untuk program poligami gitu. Jadi itu kayaknya untuk pakai clickbait seperti itu kayaknya jangan deh gitu. Itu Merendahkan status janda ya. merendahkan dan menambah PR kita sih Bang. Jadi partai itu menganjurkan agar anggota partainya melakukan poligami untuk menyelamatkan janda-janda. Yes. Itu pada marah semuanya Niatnya tuh. kan baik, Enggak, menyelamatkan janda-janda. kita nggak perlu dikawinin buat diselamatin. Oke, apalagi ini poligami ya. Ya. Artinya dia menjadi istri kedua, ketiga atau keempat. Iya, gitu. Oke, jadi ini juga pemahaman yang hendak diluruskan oleh Ya. teman-teman Save Janda Gitu. ini. Oke, terima kasih Tiara sudah hadir di acara Kick Andy. Baik, saya juga mau berbagi kebaikan hari ini. Seperti biasa, yang saya bagikan adalah buku. Jadi bagi Anda yang ingin mendapatkan buku ini, jangan khawatir, Anda bisa mengikuti kuisnya di Twitter Kick Andy Show, ada juga Facebook dan Instagram Kick Andy Show. Dan bagi Anda tadi yang menonton episode kali ini tidak dari awal, juga jangan khawatir karena Anda bisa menonton tayangan ulangnya di metrotvnews.com. Dan juga ada cuplikannya di YouTube channel Kick Andy Show. Bagi Anda yang ingin berbuat baik, ada seorang single parent, seorang janda, pernah jadi narasumber di Kick Andy yang melakukan gerakan kebaikan. Yakni dia mengumpulkan anak-anak jalanan, anak-anak yang menggunakan narkoba, kriminal, kemudian dia kumpulkan dan dia melakukan kegiatan-kegiatan yang positif agar anak-anak itu mendapatkan masa depan yang lebih baik ketimbang hidup di jalanan. Anda bisa klik benihbaik.com dan Anda bisa ikut dalam penggalangan dana untuk kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan oleh Ibu Tri Purwanti ini. Sekian, semoga topik kali ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. Metro TV